Apa kabar teman-teman? Gila udah lama banget ya nggak melakukan hal ini ya karena sibuk ya. Biasa dengan tanggung jawab baru ya jadi gue belum sempat banyak hal ya. Nah siang ini gue mau tanya jawab aja lah ya tanya jawab. Kalau udah lama nggak tanya jawab kayaknya 2 bulan lalu apa sebulan lalu gitu udah lama banget ya. Gue juga agak jarang bikin konten karena emang sibuk banget ya kerjaannya. Jadi oke langsung aja ya kita tanya jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kredit kecil yang sudah masuk dan layak emang kita diskusikan ya enggak. Yang pertama nih teman-teman ya, dari Mas Egi Afrianda. Jadi beliau nanya, Om mau nanya nih Om, kalau pajak kendaraan bermotor mati apakah bisa jadi agunan bank? Mohon pencerahannya Om ya. Kalau pajaknya mati teman-teman nggak bisa ya, jadi jaminan bank. Pajak mati, misalkan belum bayar PBB. Kalau SHGB jatuh tempo itu nggak bisa, dia harus kalau pajak mati harus dibayar dulu, PBB juga sama itu harus dibayar dulu. Nah kalau SHGB jatuh tempo harus diperpanjang dulu. Ya. Bisa nggak sih Om sambil proses di bank? Biasanya kalau SHGB bisa, masih mau proses, misalkan jatuh tempo nih SHGB teman-teman agunannya SHGB nih, sambil bilang ke bank ini setahun lagi mau jatuh tempo nih, bisa nggak? Bisa, kecuali udah jatuh tempo ya nggak bisa kalau jatuh tempo, tapi kalau mau jatuh tempo masih bisa. Sama bermotor juga, mati nggak bisa, tapi kalau mau jatuh tempo biasanya bank mau bantuin, tapi dibayar, sambil dibayar ya gitu ya. Kalau udah mati sih pajaknya jelas udah nggak mau bank ya. Itu yang pertanyaan pertama ya, dari Mas Egi Afrianda. Orang Sunda kali ya. Pertanyaan kedua nih teman-teman, dari Mas Haikal Tropik 12 ganteng 78. Gila, panjang banget. Om, kalau top up kekur lagi harus ditutup dulu. Nah, pas nutupnya kena penalti nggak? Nah, ini ya. Gua ini masalah lama klasik tuh ya. Kalau dulu tempat gua juga macam-macam ya. Ada yang tetap dikenain penalti, ada ya penaltinya kan 5% atau misalkan 2% atau berapa tergantung banknya ya. Tetap dibebankan dong, gitu teman-teman. Jadi yang kadang-kadang bikin orang malas top up KUR tempat gua dulu, karena ada biaya penaltinya. Tapi ada juga tempat-tempat di bank yang sama, tapi di unit lain ada yang nggak dibebankan sepanjang debiturnya membuat surat permohonan bahwa tidak minta tolong, tidak dibebankan denda penalti. Karena kan top up-nya masih di bank yang sama, di unit yang sama, ngapain kena penalti? Bisa juga pemimpinnya, asal teman-teman bikin surat permohonan penihilan denda penalti. Bisa ya teman-teman ya, coba aja, dicoba. Ya namanya juga usaha ya kan. Kalau sesuai peraturan ya jelas kena penalti. Kalau secara peraturan, secara akad perjanjian kredit kena penalti. Tapi kalau misalkan teman-teman mohon, mungkin masih bisa diusahakan. Ya, penting komunikasi aja sama menterinya, sama pemimpinnya ya. Oke, teman kedua. Ini pertanyaan ketiga. Dari Mas Randy Syahputra. Om bikin video tentang skema kredit investasi dong. Oh, jadi kredit investasi ya teman-teman ya. Sepanjang yang gue tahu khusus kredit kecil ya. Ada 3 macam ya kredit investasi itu. Sering gue bahas sih. Kredit investasi yang pertama kredit investasi untuk pembelian aset ya teman-teman. Kredit investasi pembelian aset. Jadi teman-teman harus sediakan DP minimal misalkan 30%. Nah, 70% pembiayaan bank. Ya enggak? Biasanya buat beli apa? Investasi buat beli kantor, buat beli toko, buat beli ruko, tapi tidak untuk beli rumah ya teman-teman ya. Kecuali rumahnya sekalian buat gudang boleh, tapi kalau rumah ditinggalin nggak bisa karena investasi untuk usaha teman-teman. Kalau teman-teman beli rumah, skemanya KPR kalau buat ditinggalin. Ya, itu bedanya ya. Itu kredit investasi pembelian. Yang kedua kredit investasi refinancing. Jadi teman-teman udah punya kantor nih atau punya toko, di refinancing di bank, digadein ya nggak bahasa pasarnya ya. Berapa dapatnya Om? Biasanya 70% dari nilai bank ya, maksimal. Biasanya seperti itu. Ada yang 65% juga ada, tergantung banknya. Ada yang 75% juga ada, tergantung banknya. Rata-rata 70%. Misalkan teman-teman punya toko dinilai bank 500, teman-teman dapat maksimal 350 juta, misalkan seperti itu. Itu yang kedua refinancing. Yang ketiga adalah kredit investasi buat pembangunan atau renovasi. Nah, bisa ya. Jadi teman-teman ngebangun kantor, ya kan.
ngebangun toko, bisa kredit investasi ya. Kredit pembangunan. Jadi 3 ya, beli aset, refinancing, sama pembangunan atau renovasi. Gitu teman-teman ya. Secara singkat seperti itu kredit investasi untuk kredit kecil. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ridwan, One VQ 5R. Panjang ini. Bang, saya sudah survei dan besoknya sudah cair, Om. Oke, depannya Bang, belakangnya Om. Ya kan? Tapi sebelum cair, saya wajib DP dulu uang buat asuransi Om sebesar 1,7 juta. Jadi ya gini teman-teman ya. Tidak ada DP-DP itu ya. Dalam proses kredit tidak pernah diminta DP ini, tidak pernah diminta DP itu. Kecuali gini, Pak, nanti setelah disetujuin, biasanya provisi sama adminnya bayar duluan ya Pak. Itu pun lewat tabungan. Biasanya seperti itu. Tempat gua kadang-kadang minta provisi sama admin itu duluan di depan. Jadi nggak potong pencairan. Kalau misalkan kayak notaris, asuransi, dan lain-lain, biasanya dipotong setelah pencairan. Tapi kalau ada bank juga yang provisi adminnya duluan. Jadi teman-teman store duluan tuh ke tabungan tempat teman-teman ngajukan kredit. Tapi kalau DP asuransi nggak mungkin ya. Gue bilang ya, kalau nggak tahu ya kalau peraturan bank, mungkin gue salah ya. Tapi rasa-rasanya di bank DP asuransi 1,7 lagi. Asuransi itu kan sesuatu hal yang dinilai terakhir ya. Misalnya gini, teman-teman asuransi kebakaran tergantung penilaian bank. Oh, kebakaran nih, jaminannya ditutup asuransi kebakaran. Pertanggungannya ditutup asuransi kebakaran. Itu kan lain misalkan. Atau teman-teman wajib ikut asuransi jiwa. Itu kan biasanya angkanya keluar preminya setelah proses. Nah, makanya kalau DP duluan, nggak tahu lah ya, mudah-mudahan gue salah ya. DP asuransi lah, angkanya aja belum tahu ya kan, kenapa harus di DP-in kan gitu ya, nggak tahu lah ya. Setahu gue sih nggak ada ya, pastiin lagi aja ya. Apakah ini memang profesi administrasi yang harus dibayar duluan ya, nggak ngerti juga gue ya, tanya banknya masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mak Akbaroto. Mau dijawab Kak, kalau pinjaman komersil apa jaminannya harus sesuai dengan pinjaman atau jaminannya di bawah pinjaman? Setahu gua kredit usaha yang jaminannya di bawah pinjaman itu cuma kredit program pemerintah setahu gua. Kayak KUR ya. Boleh di bawah pinjaman, boleh sedikit lah, 90% misalkan. Misalkan teman-teman ngambil kredit 200 juta, jaminannya boleh lah 180 gitu. Di bawah pinjaman boleh. Tapi kalau komersil jelas-jelas ya kan. Komersil itu bukan program pemerintah, merupakan program banknya sendiri. Jadi tidak mungkin di bawah pinjaman. Ya, kecuali memang jenisnya kredit tanpa agunan sekalian, nggak ada agunan, bisa. Tapi kalau kredit usaha kecil, rasa-rasanya nggak mungkin di bawah pinjaman. Yang banyak yang ada malah semuanya agunan di atas pinjaman. Itu kan dikalinya kan bisa 90%, ada yang dikali 80%, setahu gue gitu ya. Jadi rasanya nggak mungkin. Kecuali memang kreditnya tanpa agunan sekalian, bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari pria tangguh. Katanya KUR BRI kuota sudah habis. Terus coba ajukan di Bank BNI tapi pakai jaminan surat tanah. Pengajuan 40 juta, BPKB nggak bisa. Jelas-jelas kalau KUR ya 40 juta itu kan maksudnya apa? KUR mikro ya. KUR mikro kan sebenarnya tidak diperlakukan tanpa jaminan ya kan? Tapi harus pakai jaminan tanah. BPKB nggak bisa. Ya gue nggak ngerti lah ya dalam perjalanannya. Seperti gue bilang kan, antara peraturan sama di lapangan ya berbeda, jelas ya kan. Gue dulu juga waktu peraturan 100 juta dulu sempat gue mintain BPKB juga. Tapi kadang-kadang begini, kadang-kadang BPKB-nya belum nama debitur, masih nama pemilik yang lama, itu juga nggak bisa sih sebenarnya. Biasanya BPKB jadi jaminan bank untuk KUR mikro biasanya ya. Walaupun itu sebenarnya melanggar pemerintah sih, peraturan pemerintah Permenko. Biasanya harus nama debitur, udah nama debitur. Makanya bisa dijaminkan BPKB. Tapi kalau masih nama orang lain kita juga nggak mau. Ya dalam perjalanannya seperti itulah ya. Harus pakai jaminan tanah. Ya gitulah pokoknya ya. Di lapangan tuh nggak semudah yang teman-teman pikir.
bahwa peraturan pemerintah seperti ini berjalan gitu sesuai di lapangan? Enggak ya teman-teman ya, jauh ya. Tergantung kondisi situasi banknya tersebut, tergantung kondisi wilayah tersebut banyak yang macet atau enggak, tergantung kondisi manterinya banyak kredit bermasalah atau enggak, ngaruh ya. Jadi ya teman-teman siap-siap aja menemukan hal-hal yang di luar prosedur ya, apalagi seperti pertanyaan sebelumnya tadi, ada DP asuransi itu di luar prosedur menurut gua sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hendriadi. Om Ardi mau tanya, kalau pelunasan kredit KUR BRI apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Istri harus ikut juga nggak, mau dibalas? Kalau pelunasan jelas ya harus bawa duit pelunasan ya. Itu aja. Tapi kalau misalkan jaminannya atas nama debiturnya ya nggak usah bawa istri, nggak apa-apa ya. Yang penting tuh yang ambil jaminan adalah pemilik jaminan, itu aja yang penting ya, bukan nggak harus debiturnya. Misalkan nama pemilik jaminannya orang tua, yang ambil jaminan nanti ya orang tua langsung aja, nggak masalah ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Maxtrix PC Channel. Matrix Channel. Om, kalau restrukturisasi survei lagi nggak Om? Jadi gini teman-teman ya, survei itu dilakukan dalam semua hal. Teman-teman mau restruk, mau jual kredit, mau ganti jaminan, karena restrukturisasi berkaitan dengan nanti teman-teman tanda tangan perjanjian baru lagi. Artinya apa? Analis kredit, mantri, AO akan melihat kondisi terkini usaha teman-teman. Kenapa teman-teman harus direstrukturisasi? Karena syarat debitur direstrukturisasi itu kan banyak ya. Salah satunya adalah usaha masih tetap berjalan walaupun tidak mampu ngangsur lagi ya. Tetap ada prospek ke depannya. Jadi mereka memastikan hal itu ya dengan survei. Atau misalkan teman-teman mau ganti jaminan bisa nggak Om? Bisa, tengah-tengah jalan, kecuali KUR nggak bisa ya. Kalau kredit komersil lain bisa. Misalkan teman-teman tadinya jaminannya rumah, mau ganti tanah di seberang jalan, boleh. Survei lagi, semuanya disurvei lagi teman-teman ya. Karena setiap pengusulan apapun itu berkaitan dengan kredit, artinya ada risiko di situ, teman-teman pasti dikunjungin lagi. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Rika Haryani. Bang, kalau saldo blokiran emang nggak muncul di ATM ya? Tidak ya teman-teman ya, di ATM itu hanya terlihat saldo efektif, saldo yang bisa digunain ya. Jadi kalau diblokir misalkan teman-teman saldo aslinya 5 juta, diblokir 4 juta. Yang terlihat di ATM itu saldo efektifnya 1 juta doang. Gimana cara ngeliatnya Om? Biasanya terlihat di mobile banking. Ya teman-teman ya, di mobile banking. Atau teman-teman print rekening koran, jelas nampak itu blokirannya berapa, saldo sebenarnya berapa. Oke? Pertanyaan terakhir dari Umaya. Oh, mau tanya, saya ada hutang di Bank BRI jangka waktu 5 tahun. Ini baru jalan 1 tahun tapi toko saya sepi. Aduh. Apakah saya bisa mengajukan permohonan penundaan angsuran Om? Ya kalau pengajuan bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Cuman tergantung akhirnya banknya mau atau enggak ya kan. Karena seperti gue bilang ya, mengusulin penurunan angsuran berupa restrukturisasi kredit itu materinya pasti ada effort dong. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu gue juga sebagai analis, misalkan ada yang minta restrak, kita banyak kerjaan lain gitu di sini ya, sesempatnya juga ya kan. Pokoknya kita ngabain juga enggak, karena ya memang sih restrukturisasi dilakukan mantri analis juga untuk menjaga kualitas kredit teman-teman biar tetap bagus kan gitu kan sebenarnya. Cuman ya sabar-sabar aja ya. seharusnya dikasih solusi, bisa dikasih solusi ya, cuman ya gitu ya. Karena restrukturisasi itu merepotkan ya enggak. Untuk ngusulin kredit teman-teman aja repot sama materinya kan. Tiba-tiba setahun jalan teman-teman ngerecokin lagi misalkan seperti itu. Tapi kan kondisi ekonomi Om. Ya iya, tapi ya sabar-sabar aja ya. Tetap mengajuin aja. Kalau bisa bersurat ya. Biar teman-teman ada recordnya ya, ada bekasnya, tandanya ya, bahwa teman-teman memang mengajukan restrukturisasi penurunan angsuran gitu. Mau dipanjangin waktunya atau bayar bunga dulu selama beberapa waktu, itu nanti gimana keputusan bank yang berlaku di teman-teman ya. Oke guys, itu aja pertanyaan-pertanyaan masuk yang bisa didiskusikan ya enggak. Banyak sih pertanyaan tapi gue nggak mau, kalau hal-hal yang tidak perlu didiskusikan ngapain ya. Kalau ada saran komen silahkan di komen ya yang banyak biar gue juga ini tetap semangat ya. Mengenai KUR BRI gue belum tahu jawabannya apakah
jadi tutup. Setahu gue sih kayaknya sih nggak mungkin sih kalau tutup total ya. Nggak tahu lah. Tunggu ntar hari Senin ya nggak. Apakah hasilnya ya kita lihat sendiri lah ya. Karena itu kan internal mereka. Oke, guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.